Universitas Udaipur. Jagdish yang sebagai dokter diundang sebagai tamu pameran lab. Jagdish lalu diminta naik ke atas untuk memperkenalkan diri kepada para mahasiswa yang hadir di sana. Sanchi juga berada di sana. Lalu, di acara party malam, Sanchi mengundang Jagdish untuk pergi juga. Ya, Jagdish pergi. Dan setelah sampai di tempat, Jagdish menyapa teman-teman Sanchi. Teman-teman Sanchi memuji Jagdish kalau dia sangat tampan. Jagdish tersenyum. Lalu, Jagdish melihat kedua teman Sanchi yang begitu terpana dengan sesuatu yang ada di belakangnya. Jagdish juga melihat ke belakang. Ternyata, yang bikin teman Sanchi terpana adalah Sanchi datang dengan pakaian yang agak terbuka, yang membuat Sanchi jadi mencolok di sekitarnya. Termasuk pria yang sekampus dengan Sanchi, juga melihat ke arah Sanchi. Sanchi datang ke arah Jagdish dengan gayanya yang aduhai. Setelah sampai di depan, Sanchi bertanya kepada Jagdish, "Bagaimana penampilanku? Apa kau menyukai penampilanku?" tanya Sanchi. Jagdish menjawab, "Kalau selera setiap orang itu berbeda. Tapi kalau boleh jujur, karena kita tinggal di India, maka aku lebih menyukai wanita yang memakai sari," kata Jagdish. Sanchi menjawab, "Kalau begitu aku akan mengganti pakaianku." Jagdish menahannya, "Tidak perlu ganti. Kalau kau menyukai pakaian ala barat itu, tidak apa-apa, karena itu seleramu." Sanchi berkata, "Benarkah?" sambil tersenyum. Setelah itu, Sanchi dan Jagdish menari romantis layaknya pasangan kekasih. Di tengah berdansa, Jagdish akan mencium Sanchi. Dan Sanchi dikejutkan oleh temannya yang ingin mengembalikan tasnya. Ternyata dansa romantis tadi adalah khayalan Sanchi semata. Dan dia mengharapkan khayalan tadi akan menjadi nyata. Sambil dia melihat Jagdish. Jagdish merasakan tatapan Sanchi dan bertanya, "Ada apa?" Sanchi menjawab, "Tidak ada apa-apa." Lalu Jagdish sedang teleponan sama Gangga dan meninggalkan Sanchi sendirian di meja. Pria sekampus Sanchi mengajak Sanchi untuk berdansa. Sanchi tidak mau dan menolaknya dengan kasar. Pria itu jadi kesal. Lalu teman sepria itu datang dan mengatakan, "Sanchi, Pak Dokter meminta kau untuk ke lab." Sanchi bertanya, "Mengapa dia memintaku ke sana?" Si teman pria menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya melihat ada hadiah yang istimewa disiapkan oleh Pak Dokter." Sanchi berpikir, kalau Jagdish tadi menelpon itu hanya dalihnya saja, agar bisa menyiapkan hadiah untuknya. Sanchi sangat senang, dan dengan cepat dia pergi menuju ke ruangan lab. Setelah Sanchi pergi, para pria itu tertawa. Ternyata itu adalah jebakan untuk Sanchi. Jagdish selesai teleponan dan balik ke meja tadi, tapi Sanchi tidak ada. Jadi dia berniat duduk saja sambil menunggu Sanchi kembali. Di sisi lain, Sanchi sudah sampai di lab. Dia mengira Jagdish sudah ada di dalam. Dan demi mendapatkan momen indah tanpa gangguan apapun, Sanchi lalu mematikan ponselnya. Setelah Sanchi masuk ke ruangan lab, para pria sekampus itu masuk ke dalam ruangan juga mengikuti Sanchi. Di party, teman Sanchi mendekati Jagdish bertanya, "Kenapa hanya duduk sendirian?" Jagdish menjawab sedang menunggu Sanchi. Tapi teman Sanchi berkata kalau tadi dia melihat Sanchi pergi dan dia mengira kalau Jagdish lah yang mengajaknya pergi. Jagdish menjawab tidak, tadi dia sedang menelpon orang lain. Lalu Jagdish mencoba telepon Sanchi, tapi tidak tersambung. Lalu Jagdish melihat ke orang-orang di party, dan dia tidak menemukan adanya pria sekampus Sanchi itu. Jagdish mencurigai sesuatu. Kembali ke lab. Sanchi di dalam lab mencari Jagdish. Lalu ada tangan yang menyentuhnya. Dia mengira itu adalah Jagdish. Tapi setelah berbalik badan, ternyata itu adalah si pria pengganggu. Bukan hanya satu orang, tapi 3 teman lainnya juga di dalam lab sekarang. Sanchi sangat takut. Di luar, Jagdish dan teman Sanchi mencari di setiap tempat untuk menemukan Sanchi. Agar lebih cepat ketemu, jadi mereka berpencar. Sanchi yang ingin segera keluar dari situ, pria pengganggu itu menahan Sanchi dengan kuat dan berniat melecehkan Sanchi. Teman si pria itu merasa akan terjadi hal buruk, jadi dia meminta agar Sanchi dilepaskan saja. Tapi si pria pengganggu berkata, "Tidak, aku akan mempermalukannya seperti dia mempermalukan diriku." Temannya yang lain tidak berani melawan perkataan ketua geng itu. Jagdish yang sedang mencari di luar kebetulan mendengar suara Sanchi
Dia membuka pintu lab. Akhirnya dia menemukan Sanchi. Dan kondisi Sanchi sangat menyedihkan. Jagdish sangat marah. Dia ingin segera menyelamatkan Sanchi. Jagdish memukuli teman si pria yang menghalangi jalannya. Sampai teman-teman Sanchi yang lain datang ke ruangan itu, si pria pengganggu melepaskan Sanchi. Dan Sanchi segera memeluk Jagdish sambil menangis. Jagdish menutupi tubuh Sanchi dengan bajunya. Setelah itu, dia bawa Sanchi keluar dari ruangan. Setelah itu, dia ke ruangan lab lagi dan melihat wajah para pengganggu. Jagdish tanpa membuka suara, dia menutup pintu lagi agar mereka tidak bisa pergi. Setelah kedatangan polisi, si pria pengganggu dan temannya ditangkap, lalu dibawa pergi. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian menyukai video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.